sobat, kembali lagi dengan kami di sini bersama dengan podcast ngobrol bareng Ben Kabontang. Kali ini kita masuk dalam tema menjadi generasi hebat tanpa narkoba. Nah, saya sudah ditemani oleh dua tamu kita nih di sini. Boleh halo. Kita nyebutnya di sini sober ya. Boleh nyapa penonton kita juga yang lagi live. Ayo. Oke, sebelumnya boleh kali kenalan dulu nama lengkapnya siapa? Satu dari yang cewek dulu deh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Yudhisa Sekiawati. Saya saat ini menjabat sebagai Duta Pelayanan Hukum Kota Bontang. Oke, boleh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Ariel. Nama lengkapnya Ariel Muhammad Dwi Syabula. Dan saat ini kami juga masih pelajar di SMA Negeri 2 Bontang dan sedang menjabat sebagai Duta Pelajar Sarjana Hukum Kota Bontang tahun 2024. Oke, jadi bisa dipanggil Bisa dan Ariel. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita kedatangan tamu salah satu pelajar terbaik di Kota Bontang ya teman-teman ya. Mereka berhasil menjadi juara 1 Duta Pelajar Sarjana Hukum Kota Bontang tahun 2024. Nah, sebelum kita masuk ke tentang lombanya atau gimana, atau terus gimana ceritanya bisa jadi pemenang nih ya, Disa dan Ariel, boleh kali pengen tahu gimana sih kok Disa sama Ariel nih tertarik ikut lomba ini? Ceritanya tuh gimana? Awal ceritanya ya Kak. Jadi mungkin dari siapa dulu nih? Boleh ya? Jadi waktu kan kebetulan tahun lalu kami berdua tuh sebagai partner juga di Duta Genre. Tapi udah habis tuh masa jabatannya. Terus dari sekolah ada pengumuman nih Duta Pelayanan Hukum, dari sekolah minta kita buat ikut lagi nyoba-nyoba. Terus akhirnya saya sama Ariel nyoba-nyoba kan juara 1. Oke. Dari awalnya coba-coba ya. Nih, kebetulan Disa sama Ariel satu sekolah. Iya, satu sekolah. Sekarang pas berapa? Kelas 12. Terus pas lomba kelas berapa? Kelas 12. Kelas 11. Kelas 11. Itu bulan kapan tuh lomba yang kemarin? bulan Mei awal tahun kemarin. Mei awal tahun. Berarti ya mewakili sekolah itu ya? Iya betul. Oh, oke. Ariel juga berarti jadi coba-coba juga ini? Kalau awalnya saya pertama memang tertarik sama Dika karena dulu bandnya ada yang dibentuk remaja depan saya waktu saya SMP. Iya, iya. Kebetulan saya angkatan pertama, Dari SMP mana? SMP 3. SMP 3. Nah, kemudian di SMA ikut Duta Genre. Yang genre kan juga masih berdekatan lah dengan aku juga. Iya. Kemudian tertarik juga untuk ikut ajang ini. Dan alhamdulillah juara 1 dan kami akhir bulan ini mewakili Kota Bontang di provinsi. Oh, tingkat provinsi. Akhir bulan di Desember berarti ini ya? Akhir bulan. Sorry maaf, nggak akhir tahun ya. Bulan Oktober berarti tanggal. Kalau untuk tanggal belum ada pengumuman sih Kak dari provinsi, tapi tanggalnya akhirnya bulan ini. Tapi siapa aja kapan pun tanggal ya? Iya. Oke. Terus kok bisa berpartner berdua ini gimana? Awalnya tuh gara-gara Duta Genre ya. Iya. Yang dari Duta Genre itu partner apa gimana? Emang dari Duta Genre itu nggak pasangan awalnya, cuman sama-sama juara 1, akhirnya pasangan ke provinsi. Nah karena pengen nyoba lagi kayak pengalaman yang baru lagi, tapi tentang narkotika nih, jadi kita partneran lagi. Oh, karena udah kenal, udah klop mungkin ya. Ya, udah tahu ya gimana orangnya satu sama lain. Oke. Terus kan udah ikut lomba nih. Boleh tahu nggak sih tuh lombanya tuh ngapain aja? Terus kira-kira apa sih yang bisa sama Ariel pertunjukkan tuh pada saat lomba kira-kira? Dari siapa dulu? Oke, mungkin Gantian ya. Oke, boleh gantian. jadi awalnya tuh emang dari beberapa saat sebelum lomba itu memang guru kami sudah diundang untuk ke provinsi untuk pembukaan launchingnya Duta Pelajar. Hah? Dan diumumin lah siapa sih yang mau untuk terlibat nih dalam lomba ini. Dan kemudian Yudhisa menghubungi saya untuk ikut lagi di sini. Nah, jadi dimulailah tahapannya itu pertama tahapan karya tulis. Jadi ada pengumpulan karya tulis ke panitia untuk diseleksi tingkat kota. Nah, alhamdulillah kami lolos mewakili SMA 2 Bontang untuk di ajang ya Duta Pelayanan Hukumnya. yang dilombakan secara offline. Di sana nanti kita mau presentasikan karya tulis kita seperti itu. Jadi singkatnya tuh ya Kak, kita setiap sekolah di Kota Bontang tuh kan dikirim undangannya tuh Kak. Nah setiap sekolah di Kota Bontang tuh dikasih persyaratan bikin karya tulis tentang tema-tema yang mereka mau ambil. Nah kebetulan saya sama Arif tuh ngambilnya tema tentang narkotika.
Nah, terus habis itu pada itu sudah selesai dikirim ke provinsi dari semua sekolah yang ada di Bonta. Diambil 10 terbaik. Nah, 10 terbaik itu yang dilombakan lagi di tingkat kota. Nah, kejutannya di tingkat kotanya kita juara 1 juga. Berarti yang dilombakan itu dari awal tentang karya tulis itu. Terus isinya, terus nanti di offline-nya itu kita presentasi tentang karya tulis yang kita buat. Jadi nilai kekompakan, kemudian inovasi yang kita bawakan ke sana, itu dilombakan ke provinsi dan masih banyak lagi lah yang dilombakan di sana. Boleh tahu nggak tentang narkotika tuh apa sih yang kalian bawa ini? Judul karya tulisnya itu apa? Best practice-nya? Best practice kita tuh meminimalisir penyalahgunaan narkotika pada generasi Gen Z melalui George Naba, Edukap, dan Musyabisa. Oke. Jadi kita ngebuat beberapa inovasi nih seperti kayak bekerjasama dengan PKK Kota Bontang untuk mewadahi remaja-remaja. Kemudian kita ngebuat ini satunya juga Edukap. Jadi cup minuman yang berisikan materi tentang narkotika dan ada box yang kami beri nama box Gasa. Gasa itu ada kepanjangannya. Apa itu? Gapai asa kreativitas tanpa narkotika. Nah, itu nanti isinya ada kayak games-games tentang narkotika. Jadi kayak ada puzzle-puzzle, ada games gincir, sama ada permainan. Oh, itu inovasi dari kalian itu. Ya, jadi kami- Nah, itu biasanya dari games-games itu kalian akan pakai itu pada saat apa kira-kira? Untuk games itu biasanya kalau kita lagi sosialisasi nih, kan biasanya kalau soal kayak ngomong-ngomong itu biasanya teman-teman tuh kayak bosen nih, jadi kita punya alat buat teman-teman itu sambil main sambil mendengarkan. Jadi bagaimana caranya teman-teman di luar sana itu paham apa yang kita sampaikan tapi asik juga sama kita. Ya, sekarang kan pendekatannya kan udah beda ya, sudah beda generasi juga, kita udah nggak bisa dengan teori aja nih. Iya, Apalagi lo yang pendekatan itu ke adik-adik yang lebih kecil ya, di bawah kita pasti lebih seru kalau pakai games. Nah, sebelumnya dari inovasi kalian ini apa sudah dipraktekkan atau belum? sudah. Kemana itu? Kalau yang pertama Edukap sendiri kan tentunya di kafe ya. Produknya, oke. Produk. Kemudian yang box Gasa itu kita juga udah beberapa kali coba-coba. Ketika jam istirahat, ada yang lagi kumpul, kita kadang datangi untuk main. Jadi nggak secara formal saja, kayak langsung acara sosialisasi. Oh, Jadi, gitu. ya. Berarti kayak ke teman dulu Iya, kita biar coba bikin dulu. teman. Oh. Kalau yang Jawa Sabah sendiri kan kita udah beberapa kegiatan ya. Kalau Jawa Selatan itu dari PKK Kota Bontang. Ya. Mungkin kakak juga udah tahu ya dari BRN Jawa Selatan ini sekumpulan pelajar-pelajar di Kota Bontang yang menjadi sebuah wadah agar para remaja itu berkegiatan positif di dalam sini. Jadi teman-teman Jawa Selatan itu bisa gimana sih caranya kita tuh mencegah narkotika agar tidak terkena sama kita sendiri. Terus gimana kita mengkampanyekannya kepada teman-teman sekolah juga. Ariel juga tergabung di Jarwas Naba. Tergabung. Boleh kali dikasih tahu dulu ke teman-teman kita yang live nih kepanjangan dari Jarwas Naba ini apa? Kepanjangan dari Jarwas Naba itu jaringan remaja waspada penyalahgunaan narkoba. Ya, itu dibawahi dari PKK Kota Bontang. Oke, berarti kalian ini apa ya, kayak tertarik berarti memang ya untuk tergabung ikut secara langsung untuk mencegah narkotika di Kota Bontang. Nah, itu kalian gabung di Jarwas Naba itu dari kapan? Kalau boleh? Sebenarnya Jarwas Naba itu udah terbentuk dari tahun Dari kita dapatkan dari mana? dari saya kelas 10 kalau nggak salah. Nah, cuman resmi dilantiknya itu sama Bu Wali Kota itu awal tahun. Awal tahun ini. Awal tahun Januari. Oh, baru resmi ya. Iya. Kalau Disa ikutnya dari kelas 10 itu apa pas dilantik gitu? Dari kelas 10 itu. Kalau Ariel? Sama, jadi kami berdua memang awalnya yang dipanggil buat kumpulin teman-teman. Jadi panggil sama Kak Coki sama ada dari tim penggerak PKK juga. Jadi kayak pelopor ya Iya, jatuhnya. iya. Lagi-lagi dari genre itu Iya. juga. Emang genre kemana pas kalian kelas berapa? Kelas 10 di tingkat kota, kelas 11 di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Terus itu tapi kalau genre itu ada sampai nasional juga itu ya? Iya, ada. Kalau di provinsi kalian dapat 3 besar. youth berapa? Saya runner up duluan. Oh, kalau runner up untuk nasional juga nggak? Enggak, cuma juara Satu aja ya kalau genre. Kalau Ariel dapat juga? Ya, finalis. Oh, oke, finalis. Oke, keren banget. Terus tadi tuh, terus ya berarti tadi kan bilang pembukaan duta pelajar ya. Iya. Berarti duta pelajar ini tuh baru dari tahun ini apa gimana? Udah dari lama sih. Dari tahun 2019 mungkin. 2019. Cuman dari tahun 2019 tuh yang selalu dapat juara 1 dari SMA 1. Nah, kalau tahun ini SMA 2 Ini baru. SMA 2 Iya, ya. kita ke SMA 2. Oke, keren. Nah, terus pas Disa sama Ariel lomba nih,
apa sih hal yang menarik pada saat teman-teman lomba di sana tuh? Ada nggak sih yang terjadi gitu menariknya di sana? Siapa tahu kan teman-teman yang nonton nih bisa tertarik juga. Oh, ini sesuatu yang baru nih, pengen ikutan. Banyak banget sih sesuatu yang menarik itu. Juga sebuah challenge bagi diri kita sih. Iya. Karena kita tahulah remaja di kota-kota ini banyak kualitasnya, dan kita ngelihat juga lawan-lawan kita kemarin memang nggak bisa disepelein ya, apalagi dari sama satu. SMA 1 ya, PK. Ya udah lain, udah kenal Iya, kita betul-betul fokus lah, karena mengingat dari tahun-tahun sebelumnya SMA 1 memang selalu dapat juara 1 untuk mewakili kota yang provinsi. Nah, jadi kita memang betul-betul fokus, dan juga kita banyak kenalan baru di sana dan dapat inspirasi baru. Berasa baru, ketemu juga teman-teman yang awalnya belum pernah ketemu di lomba itu jadi ketemu, jadi saling kenal juga. Ya, banyak hal menarik, jadi hal-hal baru gitu ya. Iya, betul. Terus saling berdiskusi juga mungkin ya. Iya. Banyak masukan juga dari jaksa-jaksa Oh, itu dia dari siapa sebelumnya kalau nggak tahu? sama Kejati Kaltim. Kejati Kaltim. Nah, jaksa. Oke. Nah, terus sehabis lomba nih kan kalian mau ke provinsi nih. Iya. Ya. Apa yang kalian siapkan sebelum berlanjut ke provinsi nih? Kira-kira harus kalian bawa membawa nama Kota Bontang. Yang pertama performa kita berdua sih, gimana caranya kita supaya tetap kompak, terus gimana caranya supaya kita membawa yang terbaik buat Kota Bontang. Terus selanjutnya best practice yang kami buat kayak eduka, posgasa, terus gimana kita kenalin jaksa ke teman-teman yang ada di provinsi. Jadi kita hampir tiap hari di sekolah diizinkan buat latihan. Iya, latihannya di mana? Tadi bisa di perpustakaan. Perpustakaan berdua. Oh. Tidak pingin sama pendamping, jadi ada dua pendamping kami. Dari SMA 2 juga Dari ya? SMA 2. Siapa kalau boleh tahu? Namanya Bu Kris, beliau guru Bahasa bahasa Indonesia. Ini kayaknya biar teman saya deh. Bu Kris, oke. Berarti kalau misalnya ke Samarinda, produk yang kalian nih kayak minuman ini nih, apakah akan dibawa ke provinsi juga? Produknya apa gimana? Provinsi itu kita di Balikpapan. Jadi nanti mungkin kita cuma bawa gelasnya aja, kemudian cari minuman di sana. Karena yang kita jual adalah gelasnya sebenarnya. Iya, kemasannya ya. Kemasannya. Terus kalau untuk permainan-permainannya itu kalian kampanyekan di sana juga apa gimana? Nanti kita bakal kampanyekan juga di sana saat presentasi. Oh, Presentasinya. berarti yang di Bontang kemarin juga dikampanyekan apa hanya diberitahu? Dikampanyekan. juga. Jadi di presentasi itu akan dipraktekkan, disebutin, kemudian apakah udah berjalan apa belum. Dan alhamdulillahnya kemarin nilai plus kami ketika finish lain masih ingin merencanakan, Kita kami sudah sudah melaksanakan. Oh iya. Jadi itu menjadi poin plus bagi kami kemarin dari panitia. Karena takutnya kalau misalnya masih sebuah rencana ini kan belum tentu nih Iya. jalan apa enggak. Nah berarti kalau punya cita sama kan udah dijalankan bisa tinggal continue kan? Iya, betul. Lanjutan. Jadi kemarin sempat ngobrol sama salah satu panitia. Kami sempat dipuji karena di saat finish line cuma nampilin dokumentasi kegiatan yang akan mereka lakukan, kami menampilkan langsung produknya di depan juri. Wah, Jadi keren banget. para juri tertarik dengan kami. Itu jurinya dari Kejati Kaltim semua apa Iya. ya? Jadi Kaltim. Wah, Jadi dari provinsi semua yang datang ke kota. oh, oke. Nah, selain ini kan mau ada duta anti narkoba juga Iya. ya. Nah, kira-kira nih teman-teman apa sih yang bisa dikasih? Maksudnya ada nggak motivasi kan juga duta nih salah Iya, satu duta iya. pelajar atau mungkin nanti Adel sama Disa juga tertarik buat gabung duta anti narkoba lagi gitu. Boleh kali motivasi dulu nih buat teman-teman atau ajakan deh buat teman-teman yang lagi nonton untuk ikut duta anti narkoba gitu. Nah, dari siapa lagi? Bebas, loh. Jadi gimana teman-teman? Dari pandangan kami itu Hah? remaja ada di masa sekarang adalah remaja yang akan mimpin di masa yang akan datang. Nah, Betul. jadi teman-teman tinggal pilih mau jadi remaja yang berkualitas atau remaja yang biasa-biasa saja. Nah, jadi untuk menjadi berkualitas itu caranya banyak. Nah, bisa salah satunya jadi kayak kami Iya, ikut ataupun terjun kompetisi. di duta narkoba ya. Nah, Anti narkoba. itu salah satu hal yang harus sih, karena dengan mengikuti kegiatan yang positif juga bisa menghindarkan kita dari kegiatan yang negatif. Apalagi duta anti narkoba itu keren banget sih menurut saya, karena kan di saat sekarang tuh yang paling banyak saya dengar yang pengguna narkoba itu remaja. Jadi Iya, gimana sih benar. caranya remaja itu menjadi pelopor agar teman-teman yang lain tuh tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Oh, iya. Siapa tahu nanti kan bisa sharing session Iya, juga betul, kan betul, betul. Nah, anti narkoba pelaksanaan tuh kan. Iya, bisa Kak. Ya, nanti ya kita komunikasi nanti ya. Oke, kita balik lagi nih dari sebelum ada sama kita ikuti lomba. Kira-kira apa sih yang kalian siapkan selain terkait performa kalian mungkin atau materi dari karya tulis, ada nggak
cara jitu lain gitu ibaratnya. Kalau saya kemarin yang saya siapin tuh kan awalnya karya tulis tuh. Nah, selain dari guru pembimbing, saya tuh scroll di TikTok tuh gimana sih cara bikin karya tulis yang baik dan yang benar. Terus inovasi-inovasi baru dari internet kayak ternyata begini. Terus saya kemarin juga sempat wawancara sama bapak tentang narkoba, karena kan terkait yang kita bahas itu narkoba. Jadi itu semakin inovasi yang baru ya, buat kami di pengalaman yang baru. Jadi gimana cara kami di karya tulis itu dari penelitian-penelitian kami. Terus kami juga tiap hari latihan gimana caranya presentasi yang baik ya Ariel. Jadi bahkan sebelum pengumuman kita lolos, kita udah betul-betul yakin nih bakal lolos. Jadi tiap hari latihan. Ya emang keyakinan tuh dibutuhkan ya. Jadi betul-betul udahlah latihan aja untuk latihan presentasi nanti gimana. Meskipun belum ada kabar nih bahwa kita nih tembus nih buat ke tingkat kota sebenarnya. Buat lolos ke tingkat kota itu. Nah kayak gitu sih kemarin. Siapanya banyak sih, kayak kita bagi 2 tugas juga. Yudisa fokus ke karya tulis, saya fokus untuk nanti kita inovasi gitu ya, produk-produknya ya, apa yang harusnya kita lombakan, apa yang belum ada, karena inovasi itu sangat penting dalam sebuah perlombaan. Apa yang belum pernah ditampilkan kita tampilkan ke hadapan juri. Ya misalnya gelas ini kan biasanya remaja kan lagi zaman-zamannya nih suka nongkrong tiap malam. Nah biasanya kan gelas itu kosongan aja tuh enggak logo dari kafenya. Nah, dan biasa mereka kan suka nge-potret minumannya kan ke sosial media. Jadi ini menurut saya adalah sebuah kesempatan sih kalau kita bisa mikir kenapa nggak kita masukkan nih sebagai edukasi. Jadi ketika mereka memotret gelasnya itu ada sebuah tulisan kayak narkotika adalah zat atau berarti secara tidak langsung ada edukasi ya. Ada edukasi buat teman-teman pengguna sosial media. Walaupun tanpa diminta. Jadi dari followers ngeliat ternyata narkoba ini. Kemudian juga di sisi belakangnya juga ada barcode nih yang menuju ke laman Instagram kami. Jadi kita berdua itu punya Instagram khusus DPSH. Jadi di akun DPSH itu kita DPSH itu apa kepanjangan? Duta Penelitian Hukum. Oke, disingkat ya. Jadi di akun itu namanya @wayuspirit. Nah, di situ kita ngebagiin informasi tentang narkotika, terus inovasi-inovasi yang kami bawa ke sana kita pamerkan juga di situ. Terkadang juga kami bikin kuis guys di dalam akun tersebut. Biar aktif terus. Jadi bisa berinteraksi juga dengan followers. Oke, keren. Terus untuk karya tulis ilmiah nih, berarti dari awal emang bikinan Ariel sama Disa yang murni ya, dengan dibantu dengan beberapa film pembimbing. Gimana tuh pengalaman bikin karya tulis? Kan susah nih karya tulis ibaratnya kayak skripsi sih ya kan? Kayak nih sudah selesai, direvisi lagi. Jadi kayak pengalaman nanti saya kuliah udah punya bekal nih kalau bikin skripsi atau yang lain-lain, soalnya kayak kata guru-guru nih kayak skripsi gitu. Ya makanya kan belum lagi penelitian hitungannya kan walaupun teman-teman kayak mau wawancarai narasumber apa gimana itu kan jadinya juga penelitian ya. Betul. Untuk biar kalian bisa menyusun karya tulis itu. Nah untuk menyusun karya tulis tuh kalian tuh narasumbernya nih kira-kira ibaratnya objek bahan penelitian kalian tuh siapa aja sih untuk karya tulis itu? Kalau dari saya itu kemarin terutama Bapak kemarin kan saya sempat wawancarain Bapak sama Pak Eko. Dia datang ke markas kota. Terus habis itu kita wawancarain teman-teman di Semanda nih, kan yang kita bawa itu tentang remaja. Mereka tuh seberapa tahu sih tentang narkoba, tentang narkotika, apa mereka semuanya itu sudah paham atau di mata mereka tuh masih awam. Nah terus dari Bapak sendiri bilang kalau misalnya remaja tuh banyak banget yang terkenal kasus tindak pidana narkotika. Kayak kasus baru kemarin nih remaja SMA jadi pengedar. Nah jadi gimana sih caranya kami supaya remaja itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi aktif dalam pencegahan narkotika, karena remaja ini penerus masa depan bangsa. Balik lagi ke situ ya, karena kita sebagai penerus. Nah terus dari yang bisa dapat nih sama wawancara teman-teman, seberapa tahu sih teman-teman Disa sama Ariel nih tentang narkotika itu bagaimana dan segala macam? Sebenarnya kalau kita bisa nilai dari kulit-kulitnya, pasti mereka tahu tentang narkotika. Cuman ada beberapa nih, apalagi kita di Kota Bontang ini majemuk ya, kayak banyak suku agama. Nah, jadi yang tinggal di tempat-tempat tertentu dengan kayak tingkat penggunaan narkotika tinggi di kelurahan, itu banyak teman-teman remaja yang kayak masih cuek nih, dia tahu itu bahaya, tapi masih entah mereka ingin tergoda untuk ikut mengedarkan karena tergiur dengan bayarannya, ingin menggunakan seperti itu. Kalau untuk kulit-kulitnya kita menilai mereka tahu bahwa ini nggak boleh, ini bahaya, ini ilegal.
Nah, Tapi untuk dampaknya sendiri mungkin mereka masih awam. Paling cuman dapat duit doang nih, enak nih. Tapi mereka nggak tahu nih seluk beluknya ke belakangnya itu nanti kayak apa. Jadi gimana sih caranya supaya teman-teman remaja tuh paham dampaknya tuh seperti ini. Gimana caranya kita mencegah seperti itu, Kak? Dari wawancara teman-temannya di Tata Waril nih, ada nggak sih jawaban yang mungkin kayak bisa kan Aril nih kaget gitu mendengar jawaban mereka, atau memang standar aja mereka taunya narkotika tuh tentang ya ini berbahaya gitu. kalau saya kemarin sempat wawancara teman-teman saya, ada sih sempat beberapa yang kayak nggak tahu gitu, Nggak tahu sama sekali. nggak tahu sama sekali. Jadi kayak dia tuh nganggapnya tuh narkotika itu kayak rokok gitu kan, Iya. kayak biasa aja. Kayak nyoba terus habis itu ketagihan kayak Nah kayak gitu. Dia tuh nggak tahu kayak efek jangka panjangnya apa. Ada yang sampai kayak gitu. Dan juga saya punya teman juga sebenarnya, dia tuh pernah cerita gini, kalau dia tuh pernah ditawarin buat jadi nganter gitu ke Sangatta. Dibilang, Juga ya. dibilang lumayan bayarnya. Tapi saya bilang, nggak usah ngapain kalau gitu-gitu kan. Oh, ini kalian tapi pas pembinaan nih Beda-beda. beda-beda. bisa. Karena di sana juga nanti kami akan bersaing. Oh gitu. Jadi memang beda, memang udah lawanan dari awal. Oh, walaupun bawa nama Bontang ibaratnya Iya. tapi tetap terpisah. Terpisah, Berarti. terpisah. Wah. Jadi nanti mungkin yang juara 2 Di bisa kota. juara 1, yang juara 1 bisa juara yang lain seperti itu, Kak. Oh gitu. Bahkan kita kan juga dapat pendampingan nih dari Kejaksaan Kota Bontang. Itu nanti berbeda-beda juga pendampingnya. Pandeminya beda-beda. Iya. Oh, nggak dikumpulkan dalam satu. Jadi dari sekolah beda pendamping, nanti dari Kejaksaan juga beda pendamping. Untuk 3 sekolah berbeda Untuk itu 3 juga. sekolah berbeda. Wow. Jadi nanti dapat pendampingan masing-masing buat membina. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kami juga selain dibina oleh sekolah, kami juga dibina oleh Kejaksaan. Karena kami kan juga bawa nama Kejaksaan Kota Bontang. Benar-benar. Gitu. Itu biasanya kapan kalau misalnya sama kejaksaan tuh? Apa ada jadwal rutinnya? Terakhir kami hari Kemarin. Kamis kemarin. Oh, Kita bersurat sih ke sana. Kadang juga ada Zoom meeting. oh. Ya, jadi, Kalian yang bersurat Iya. jadi sekolah bersurat ke Kejaksaan untuk untuk ngebimbing gitu. Jadi untuk kayak bimbing. ya jadi kayak modelnya kayak biasanya kan bisa lewat chat nih, cuman karena memang mungkin keperluan kantornya, jadi harus ada surat. Oh, kalau dibilang kayak misalnya kita minta narasumber untuk melatih kita gitu ya. Ya, Oh, bukan dari kayak kejaksaan yang mengajak kalian. Sebenarnya dari kejaksaan ya tetap cuma aja tetap harus ada surat. ada bukti sebagai tanda kalau misalnya kita ada yang dampingi dari kejaksaan. Gitu. Biasanya dari kejaksaan tuh materinya apa aja sih yang dikasih? Banyak sih, jadi kayak pertama pengoreksi kata tulis, ada undang data-data terbaru, kemudian cara kami presentasi, alat peraga kami, Alat peraga apakah ada kami. perlu ditambahin, dikurangin seperti itu. Kayak evaluasi Iya, ya, betul. apa yang udah kalian tunjukkan. Lebih ke perform sih sebenarnya. Lebih gimana cara kita menyampaikan, oh ini masih ada kurangnya nih, harus gimana lebih wah lagi gitu. Kalau sekarang nih, saya tanya gimana sih sebenarnya pandangannya Gisa sama Aril nih terkait bahaya narkotika yang ada di Kota Bontang gitu ibaratnya. Menurut kalian tuh gimana sih sekarang presentasinya Kak? Kalau dibilang presentasinya, narkoba ini dari kejaksaan bilangnya sih yang paling pertama ya di Kota Bontang, kasus yang tindak pidana yang paling banyak di Kota Bontang. Tentang narkotika. Ya, jadi terus pelakunya tuh kebanyakan dari remaja, Kak. Jadi sangat kami sayangkan sih, yang harusnya remaja itu bisa lebih berpotensi di luar sana, lebih berprestasi di luar sana, tapi malah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi gimana sih saya sama Aril dan teman-teman di luar sana, teman-teman Jalur Naba khususnya, dan teman-teman kayak RTS, gimana caranya supaya kita tuh mengkampanyekan tentang bahaya narkotika di luar sana, supaya teman-teman remaja di luar sana itu sadar akan bahaya tentang narkotika. Bukan sekedar, oh saya tahu nih, tapi dia tahu gimana jangka panjangnya. Mungkin dari Aril sama Gisa deh. Sampai belibet ngomongnya. Kesan-pesan selama lomba dulu deh, gimana? Selama lomba, pertama deg-degan pastinya ya, karena saingannya kalau saya lihat waktu kan itu ada pengumuman 10 terbaik tuh karena itu saya lihat, wah saingannya semua teman-teman saya yang berprestasi, kayak ih gimana ya caranya, sempat gugup juga, tapi kita latihan terus yakin sama hasil kita, percaya kita, best practice yang kita bawain, akhirnya lebih percaya diri sih. Terus kayak, oh mereka bisa, tapi kita juga bisa jadi yang lebih baik, seperti itu. Kalau Kalau dari dari saya Aril? sendiri sih, kesan dan pesannya tuh pertama ya sama tadi kayak Yudisa, saya ngelihat teman-teman yang lain yang udah menjadi teman saya,
kita lihat nih mereka tuh lo memang berprestasi. Cuman saya suka yakinkan Yudisa, kita ini udah punya chemistry, udah punya pengalaman provinsi sama-sama. Benar. Mereka punya kualitas kita lebih bagus. Karena mungkin mereka masih berlomba di tingkat kota, kita sudah ke provinsi. Benar. Nah, jadi saya suka yakinkan Yudisa, ayo kita pasti bisa lebih daripada mereka. Dan pas perform pun kita sempat gugup nih. Kita sempat gugup sebelum. Walaupun udah pernah ya. Iya. Kita sempat gugup, apalagi kita urutan kedua ya. Ketiga. Awal-awal banget. Iya, itu awal Urutan banget. ketiga, jadi kayak semoga bisa, dan alhamdulillah pas di dalam sana lancar semua. Dan sempat dipuji juga sebelum pengumuman tuh, sempat dipuji sama jurinya yang tentang tadi saya bilang. Iya, yang proyek itu Iya, ya. yang udah jalan. Iya, kebetulan kan Dita sama Aril ini juga chemistry-nya udah lebih kuat ya. Jadi untuk penyampaiannya juga mungkin lebih enjoy, Iya, apa segala macam kan itu jadi poin plus juga ya dalam kalian penyampaian. Apalagi juga sekolah memfasilitasi kami. Sangat mendukung ya, mendukung. Keren banget. Nah, tadi mundur nih, saya sempat lupa nanya. Itu kan tadi temanya beda-beda ya, karya tulis Iya. yang dibawakan tiap sekolah. Apakah tapi dari panitia lomba tuh ada bukan karya maksudnya, tema utama gitu ibaratnya. Kalian ada range-nya nih, nggak boleh keluar dari sini, nggak boleh keluar dari sini. Apa? Bebas aja, bener-bener bebas. Ada. Kalau kemarin tuh temanya ada beberapa kayak bully, Bullying, korupsi, undang-undang ITE, perlindungan anak. Terus kita ngambilnya narkotika. Kalian ngambil narkotika karena kebetulan tergabung dalam organisasi Jarwas Naba ini, atau memang ini kalian pengen banget gitu? Kalau Apa saya sih yang jadi bikin tertarik gitu kalau saya awalnya Arno pengen ngambil bullying awalnya. Terus saya kayak entah kenapa saya yakin banget nih di narkotika. Jadi ya udah saya mau narkotika, akhirnya saya koordinasi sama Ariel. Terus kita lihat dulu kasus narkotika di Bontang itu gimana, potensinya apa, siapa aja yang penyalahgunaannya itu. Jadi kita sama Ariel mendiskusikan, oh narkotika nih yang baik, yang bagus. Jadi saya sama Ariel ngambilnya tentang narkotika. Kenapa